yang ke-27 surah Al-Mulk, surah yang ke-67 dalam Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu kemudian menjadi buruk, menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Ayat 27 surah Al-Mulk ini masih ada kaitan dengan ayat sebelum. Pada ayat sebelum Allah Ta'ala mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ketika Nabi menyampaikan tentang hari kiamat, berbagai macam azab yang ada di sana, maka kemudian orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi, mata hadzal wa'du, kapan ini terjadi? Ya, in kuntum shadiqin, jika memang kamu benar. Ya, jadi mereka bertanya kapan itu akan terjadi, bukan karena mereka ingin tahu kapan peristiwa itu terjadi, tapi ini tujuannya adalah untuk mengingkari. Ya. Lalu kata Allah Ta'ala, Qul innamal ilmu indallah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, ilmu pengetahuan tentang kapan itu akan terjadi hanya ada di sisi Allah. Sedangkan Nabi tugasnya hanya nadhirum mubin, hanya penyampai peringatan saja. Maka pada ayat 27 ini kata Allah, ini gambaran mereka yang mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya dengan azab hari kiamat saat nanti menyaksikan. Falamma ra'auhu zulfatan, tatkala nanti mereka melihat azab itu zulfatan, zulfatan bermakna qariban. Ketika mereka melihat azab itu sudah dekat dengan mereka, sudah tampak di hadapan mata mereka. Apa yang terjadi saat itu? Si'at wujuhul ladina kafaru, maka buruk wajah mereka, buram wajah mereka, menandakan betapa kacaunya isi hati mereka saat itu, betapa takutnya hati mereka saat itu. Kalau suasana hati kita dalam keadaan ketakutan, kacau begitu, maka akan terlihat sampai ke wajah kita. Ada orang ketakutan benar nih, kita akan tahu, kelihatan pada wajahnya. Wajahnya akan tampak muram, akan tampak pucat, macam-macam. Yang mana itu menggambarkan suasana hati mereka. Maka nanti orang-orang kafir itu saat mereka menyaksikan azab Allah pada hari kiamat, wajah mereka sangat buruk, yang menunjukkan betapa buruknya suasana hati mereka saat itu. Bagaimana tidak buruk? Sesuatu yang tidak dipercayai dulunya, sesuatu yang didustakan dulunya, tiba-tiba ada di depan mata. Ya kan? Tiba-tiba ada di depan mata. Betapa mengerikan itu. Ya. Sama halnya seperti kejadian beberapa tahun yang baru-baru ini. Ada orang tidak percaya COVID begitu, ya. Tiba-tiba dia kena COVID, serem nggak tuh kira-kira? Masuk rumah sakit dikasih bantuan alat pernafasan gitu, kan serem itu. Nggak percaya dia, pakai masker nggak mau dia, dikasih vaksin nggak mau, nggak percaya, nggak ada itu, tiba-tiba kena, kan serem itu. Orang-orang kafir ini saat di dunia mereka tidak percaya dengan azab akhirat itu, tidak ada itu. Bahkan hari kebangkitan pun mereka tidak percaya. Karena logika mereka mengatakan, bagaimana mungkin orang yang sudah mati ditanam di dalam tanah, jasadnya sudah hancur, bagaimana mungkin ini bisa hidup kembali?
logika mereka tidak nerima. Sehingga suasana hari kiamat itu sesuatu yang mereka dustakan. Maka kata Allah pada ayat ini, falamma ra'auhu zulfatan, ketika nanti mereka melihat azab hari kiamat itu sudah dekat dengan mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka begitu buruk wajah mereka, begitu muram wajah mereka, yang menggambarkan betapa kacaunya suasana hati mereka saat itu. Ya, jadi mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Kalau ingin wajah kita tampak ceria dan hati kita bahagia di akhirat, saat di dunia yakinilah, percayailah tentang azab hari kiamat itu. Ya, mafhum mukhalafahnya itu pengajaran bagi kita. Kalau kita tidak ingin berwajah buruk, muram di akhirat nanti, maka saat di dunia kita sekarang percayailah, yakinilah, takutilah azab Allah yang Allah janjikan di akhirat. Makanya dalam surah Al-Insan itu Allah menjelaskan 3 amalan utama orang-orang al-abrar yang menyebabkan mereka masuk syurga. Kata Allah Ta'ala, yang pertama yufuna bin nadhri, yang kedua yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan yang ketiga yut'imuna at-ta'am. 3 amalan utama mereka kata Allah. Pertama, menepati nazar. Kalau dia bernazar, dia tepati nazar itu. Yang kedua apa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka sangat takut, bukan cuma percaya, sangat takut dengan suatu hari yang mana keburukannya merata di mana-mana. Maksudnya sangat takut dengan hari akhirat. Kapan mereka takut? Saat di dunia. Sehingga nanti di akhirat mereka selamat. Karena rasa takut akan akhirat itu mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebaikan dan mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Kalau dalam hati kita ini ada tersimpan rasa takut terhadap azab Allah di akhirat, maka saat kita di dunia insya Allah akan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan, dan itu mencegah kita dari amal keburukan. Ya, jadi itu mafhum mukhalafah atau pengajaran bagi kita dari ayat 27 ini. Ya, kalau ingin wajah kita tampak indah dan suasana hati kita bahagia nanti di akhirat, maka saat kita di dunia takutlah dengan hari akhirat itu. Jangan sampai tak percaya. Ada orang dia bilang begini, udahlah urusan akhirat nanti aja kita pikirin katanya. Udah nggak bisa pikir kalau sudah di akhirat. Ya, mikir pun kita saat itu sudah tak ada gunanya. Beda dengan di dunia, udahlah besok kita pikirin, masih bisa. Hari ini dia ada duit 100.000 dihabisin, besok apa lagi? Udahlah besok kita pikirin lagi. Masih aman, besok masih bisa kerja. Di akhirat jangan bilang, oh besoklah kita pikirin akhirat itu. Tidak bisa. Memikirkan akhirat itu saat kita di dunia. Kalau sudah mati baru mau mikirin akhirat, udah telat. Nggak ada gunanya lagi. Yang ada nanti cuma penyesalan. Ya, seperti yang Allah Ta'ala sebut pada awal surah Al-Mulk ini yang sudah kita bahaskan sebelum ini. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu kita mau berfikir, mau mendengar, pasti kita tidak berada di dalam api neraka ini. Tapi dulu tidak mau. Kan begitu. Baik. Selain wajah mereka buruk saat itu, karena memang suasana hati mereka sangat kacau penuh dengan ketakutan, menyaksikan azab itu sudah dekat di depan mata mereka, ditambah lagi azab kepada mereka saat itu, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dikatakan kepada mereka saat itu, inilah yang dulu kamu minta disegerakan di dunia. Inilah dulu yang kamu minta-minta itu. Yang kamu minta diberitahu kapan waktunya, kapan datangnya, kapan turunnya, inilah. Ya. Ini juga menambah siksa bagi mereka. Setidaknya siksa batin mereka itu semakin bertambah.
Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, azab di akhirat itu bukan cuma azab terhadap zahir kita, tapi ada azab batin. Yang disiksa itu bukan cuma zahir kita, bukan cuma dibakar, bukan cuma disiksa, dipukul dan lain sebagainya, tapi batin kita itu lebih tersiksa lagi. Ya, siksaan batin itu kan jauh lebih menyakitkan ketimbang pada zahirnya. Ada orang zahirnya disiksa tapi batinnya tetap bahagia. Tapi kalau batinnya sudah tersiksa, zahirnya semua ikut tersiksa. Loyo aja bawaannya. Kenapa? Hatinya lagi galau. Orang sodorkan makan sedap ini, makanan ini sedap betul nih, tak habis dia. Kenapa? Batinnya lagi kacau. Ya, baik. Jadi ini gambaran suasana mereka yang mendustakan hari akhirat saat di dunia. Maka di akhirat nanti ketika Allah Ta'ala dekatkan azab itu di depan mata mereka dan mereka melihat, maka menjadi buruklah wajah mereka dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Baik, kita lanjutkan ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih itu? Ya. Walamma kana al-mukadzibuna lirrasul alladhina yarudduna da'watah yantadhiruna halakahu. Ketika orang-orang yang mendustakan Rasulullah itu menolak dakwah Nabi, pada saat yang bersamaan mereka juga menunggu kebinasaan Nabi. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan dakwah Nabi dulu, selain mereka menolak dakwah Nabi, mereka itu menunggu kebinasaan Nabi, dan mereka sangat ingin supaya Nabi Muhammad SAW dibinasakan Allah. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, ya, ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Kata Allah, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, wa in hasalat lakum amaniukum, seandainya berhasil cita-cita kalian, berhasil angan-angan kalian. Apa angan-angan mereka kepada Nabi? Supaya Nabi binasa dan orang-orang yang bersama Nabi itu binasa. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, seandainya angan-angan kamu itu tercapai, wa ahlakani Allah, dan Allah membinasakan aku, kata Nabi, wa man ma'iya, dan juga membinasakan orang-orang yang bersamaku, yaitu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman, ya, falaysa dzalika binafi'un lakum syai'an, itu tidak memberi manfaat apa-apa untuk kamu. Ya, kenapa? Li'annakum kafartum billah, karena kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalian pasti akan mendapat azab. Ya, faman yujirukum min azabin alim, maka siapa yang akan melindungi kalian dari azab Allah Ta'ala yang pedih itu. Jadi ini Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi supaya Nabi sampaikan kepada orang-orang kafir. Andai kata Allah binasakan Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama Nabi, atau malah sebaliknya Allah beri rahmat kepada mereka, untungnya kepada orang kafir itu apa? Tidak ada. Kalau Allah nanti mengazab mereka karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tetap saja tidak ada satupun yang bisa melindungi mereka dari azab Allah itu. Ya.
Jadi kalau mereka ingin beruntung, satu saja, beriman. Kalau dia kafir, tetap dalam kerugian. Tidak ada keuntungan bagi mereka. Bahkan seandainya Allah binasakan Nabi pun dan orang beriman, tidak ada untung bagi mereka. Baik, kita lanjutkan ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini juga perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, Allahu huwar rahman, Allah yang mempunyai sifat ar-rahman, yang maha pengasih itu. Jadi ada ar-rahman, ada ar-rahim. Ar-rahman itu kata para ulama bersifat umum, sehingga seluruh makhluk Allah itu mendapat rahman Allah. Ya, mendapat rahman Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang kafir itu pun bisa hidup mendapat rezeki atas rahman Allah ini. Begitulah luasnya rahman Allah. Sedangkan rahim itu Allah khususkan kepada orang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah maha rahim kepada orang-orang beriman. Jadi rahim itu kasih sayang khusus yang Allah hanya beri kepada orang-orang beriman. Sedangkan rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat umum, yang mana Allah Ta'ala beri kepada semua makhluknya. Jadi makhluk ini semua bisa hidup itu atas dasar rahman Allah. Orang kafir badannya sehat, bisa menghirup udara, ya, rezekinya ada, bahkan lebih banyak hartanya daripada kita. Itu semua atas rahman Allah. Cacing tinggal di dalam tanah, tak bertulang, tapi tak pernah dia kelaparan, bisa tetap hidup. Allah Ta'ala atas maha rahman Allah. Tapi kalau rahim, itu hanya Allah Ta'ala beri kepada orang-orang beriman, dan biasanya nanti Allah beri di akhirat kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu huwar rahman, Allah Ta'ala yang maha rahman, amanna bihi, kami beriman dengannya. Beriman kepada Allah artinya saddaqna bihi, kita mempercayainya, mempercayai Allah, beriman kepada Allah. Wa amilna bi syar'ihi, dan mengamalkan syariatnya. Jadi tidak dikatakan kita beriman kalau cuma sekedar mengaku, tapi harus juga dibarengi dengan mengamalkan syariatnya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah senantiasa menyandingkan antara iman dan amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus salihat, illalladzina amanu wa amilus salihat. Sangat banyak kita temui ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah menyandingkan antara iman dan amal saleh. Kenapa? Karena keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal saleh, maka imannya tidak benar. Melakukan amal-amal perbuatan tanpa didasari oleh iman, juga amalnya tidak jadi amal saleh. Jadi supaya iman kita benar, harus dibuktikan dengan amal saleh. Amal-amal perbuatan yang kita lakukan supaya dikatakan amal saleh, harus dilakukan atas dasar iman. Maka kedua-duanya kata para ulama kal jasadil wahid, seperti satu jasad, ya, atau seperti jasad dengan ruh, tidak bisa dipisahkan. Ruh dengan harus amal saleh. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal, hanya kepadanya lah kami bertawakal, ya. Orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala sajalah hendaknya orang beriman bertawakal. Tawakal itu sama akar katanya dengan wakil. Kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Ya. Kenapa kita harus mewakilkan urusan kita kepada Allah? Kita ini terlalu lemah untuk mengurus urusan kita.
Satu urusan saja kita udah pening. Apalagi untuk mengurus segala-galanya. Tak sanggup kita. Bagaimana supaya bisa kita selesaikan? Maka serahkan kepada Allah. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha kuasa, maka dia bisa untuk mengatur segala-galanya. Sedangkan kita tidak bisa. Makanya salah satu doa Nabi SAW, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan diri kami terhadap kami walaupun sekedip mata. Maksudnya jangan sampai Allah Ta'ala berlepas diri dari kita walau sekedip mata pun. Andai kata sekedip mata pun Allah Ta'ala tidak urus kita, binasa kita. Ya. Sekedip mata saja misalnya Allah tidak mengurus kita, berlepas diri dari kita, hancur binasa kita. Jadi kita bisa hidup sampai saat ini karena Allah Ta'ala masih mengatur kita, mengurus kita, tidak melepaskan kita. Ya. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَسَتَعْلَمُونَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Nanti orang-orang kafir itu akan tahu. إِذَا نَزَلَ الْعَذَابِ, tatkala azab turun, أَيُّ الْفَرِقَيْنِ مِنَّا وَمِنَّكُمْ فِي بُعْدٍ وَاضِحٍ. Siapa di antara dua kelompok, yaitu antara orang beriman atau orang kafir, siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Di dunia ini, walaupun orang kafir itu kita bilang sesat, ya, mereka merasa mereka yang benar. Justru kita yang menurut mereka sesat. Ya. Kapan nanti akan jelas bagi mereka siapa yang sesat dan siapa yang berada di atas petunjuk? Ya, ketika azab Allah itu turun. Ketika azab Allah itu datang, baru jelas. Man huwa fi dhalalim mubin. Siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau di dunia ini semua mengaku benar, ya. Makanya di negeri kita pun sampai berapa agama yang dibenarkan? 6 ya. Tak tahu, mungkin selepas ini bisa bertambah lagi tuh. Dulu 5 kan, habis itu nambah 1. Mungkin setelah ini bisa saja nambah lagi nanti yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ayat terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, ya, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Ayat ini berbicara tentang anin firadihi bin ni'am, bahwa Allah bersendiri memberi nikmat itu. Sumber nikmat itu adalah Allah. Secara khususnya tentang air. Kenapa air di sini? Ya, karena air memang salah satu nikmat yang sangat besar. Manfaatnya sangat banyak. Kita cenderung tidak merasakan betapa mahalnya nikmat air itu karena kita tinggal di negeri yang banyak air. Ya. Kalau misalnya kita tinggal di suatu negeri, katakanlah seperti orang-orang yang tinggal di kawasan padang pasir, atau mereka yang tinggal di daerah gurun yang tandus seperti orang-orang di Afrika. Kita melihat kan ada sumur orang di Afrika itu, dimasukkan timba ke dalam, entah berapa meter sampai masuk ke dalam. Ya, mungkin ada sampai 1 kilometer ke dalam tanah tuh baru ketemu air. Ya, kalau kita senang saja. Yang mau nyemplung ke sungai, sungainya banyak. Yang mau mandi pakai sumur, sumurnya banyak. Ya, air itu salah satu nikmat Allah Taala yang sangat besar. Ya. Alladzi ja'alallahu minhu kulla syai'in hayyin, yang mana dari air ini Allah Ta'ala menjadikan segala macam yang hidup. Jadi makhluk hidup itu semua dicipta Allah dari air. Ya, semua makhluk hidup itu dicipta Allah Ta'ala dari air. Semua yang hidup itu semua sumbernya adalah air. Selain untuk kita gunakan minum, untuk membersihkan diri, air itu juga menjadi sumber Allah Ta'ala mencipta segala makhluk hidup. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup ini, makhluk hidup.
Kata Allah, "Qul ara'aitum," katakan wahai Muhammad, apa kira-kira pendapat kamu? Ya. In asbaha ma'ukum ghaura, seandainya air kamu itu jadi kering, ya, jadi hilang, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah kira-kira yang bisa mendatangkan air yang mengalir kepada kalian? Ya. Kalau misalnya Allah Ta'ala tahan air itu tidak mengalir, kering dibuat Allah tiba-tiba, dan itu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maha Kuasa Allah untuk melakukan itu. Kira-kira siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala misalnya membuat sungai Siak itu kering, ya, siapa kira-kira yang bisa mengalirkan air sebesar sungai Siak itu? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Ya. Kalau aliran-aliran mata air sungai yang menjadi sumber kehidupan kepada makhluk hidup ini dibuat Allah Ta'ala kering, ya, tidak ada siapapun yang bisa mendatangkan air yang mengalir. Ya. Nah, ini sama seperti ayat Allah Ta'ala yang dalam surah ini juga. Siapa yang bisa memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekimu? Tidak ada yang bisa. Sama juga, air juga demikian. Kalau air yang merupakan nikmat yang besar itu Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala buat kering, siapa kira-kira yang bisa mendatangkan air yang mengalir untuk kita? Untuk keperluan kita, makhluk hidup yang lain, tanaman-tanaman, tidak ada yang bisa. Maka kita melihat berita gagal panen katanya. Kenapa gagal panen? Terjadi kekeringan. Tidak bisa petani mengalirkan air ke sawah-sawah mereka. Kenapa? Allah Ta'ala buat kering. Nah, cuma lucunya ketika mereka dapat hasil pertanian dibawa malah ke laut. Katanya untuk dewa laut, ya kan? Nah, mestinya kepada Allah Ta'ala disyukurin. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang memberi nikmat itu kepada kita Allah Ta'ala saja, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia tidak bisa mencipta walau setitis air pun. Allah Ta'ala lah yang mendatangkan air kepada kita, mengalirkan air sehingga kita bisa minum, kita bisa membersihkan diri, dan bisa memenuhi keperluan seluruh makhluk hidup yang memerlukan air. Alhamdulillah selesai kita membahaskan surah Al-Mulk. Kita lanjut ke surah yang berikutnya, yaitu suratu Al-Qalam. Surah yang ke 68, ya. Baik. Surah Al-Qalam ini sedikit kita lihat muqaddimah dari surah Al-Qalam. Surah ini diberi nama dengan surah Nun wal Qalam. Ya, jadi salah satu nama surah ini seperti disebut dalam Sahih Al-Bukhari, itu disebut sebagai surah Nun wal Qalam. Ya. Kalau kita membaca dalam Sahih Bukhari itu disebut nama surah ini, surah Nun wal Qalam. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala mengawali surah ini dengan huruf Nun, huruful muqatta'ah, dan bersumpah demi Al-Qalam, demi pena. Baik. Kemudian surah ini juga disebut dengan Al-Qalam saja. Jadi ada yang menyebut nama surah ini Nun wal Qalam, dan ada yang menyebut nama surah ini dengan surah Al-Qalam saja. Dan mungkin ini lebih mudah untuk disebut, maka yang paling masyhur nama surah ini adalah surah Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya pena. Allah bersumpah demi pena, ya. Baik, surah ini kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ini adalah surah yang ke-68. Namun kalau kita tinjau dari tertibun nuzul, tertib penurunan surah ini ke Nabi, maka surah Al-Qalam ini, kata para ulama, salah satu surah yang paling awal diturunkan kepada Nabi SAW. Sehingga ada pendapat mengatakan ini surah kedua diturunkan ke Nabi. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat, bukan sesungguhnya surah yang kedua, ya, tetapi
kemungkinan dia adalah surah yang ketiga ataupun yang keempat. Karena menurut riwayat yang lebih kuat, surah yang kedua itu adalah surah Al-Muddathir. Jadi setelah turun surah Al-Alaq, Iqra, itu ada namanya zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman Allah tidak ada menurunkan wahyu. Kenapa? Karena kali pertama Nabi menerima wahyu, Nabi itu kan ketakutan. Ketakutan luar biasa. Kemudian setelah itu Allah tidak menurunkan wahyu. Ini disebut dengan zaman fatrah. Menurut satu pendapat hampir 6 bulan Allah tidak menurunkan wahyu ke Nabi. Sampai kemudian suatu hari Nabi berjalan ke pasar. Kemudian Nabi melihat kembali Jibril yang mendatangi Nabi di Gua Hira. Jadi Nabi melihat ke atas, Nabi melihat Jibril yang Nabi melihat sebelumnya di Gua Hira. Lalu Nabi ketakutan balik ke rumah berselimut. Maka turunlah surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ya, yang artinya wahai orang yang berselimut. Kemudian Allah perintahkan satu perintah untuk berdakwah, satu kemudian perintah untuk qiyamul lail, untuk bangun pada waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ini. Surah Al-Qalam ini ada sebanyak 52 ayat dan ini adalah surah Makkiyah. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah ini dimulai dengan huruful muqatta'ah, satu huruf, yaitu huruf Nun. Ya. Ini huruful muqatta'ah yang satu huruf. Jadi ada yang satu huruf, ada yang dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Satu huruf seperti Nun, Qaf. Yang dua huruf seperti Yasin, Taha. Yang tiga huruf seperti Alif Lam Mim. Yang empat huruf seperti Alif Lam Mim Ra. Yang kelima seperti Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu 5 huruf. Ini yang satu huruf, ya. Dan salah satu ciri surah-surah Makkiyah itu diawali Allah Ta'ala dengan huruful muqatta'ah seperti ini, ya. Huruf yang dibaca secara terputus-putus. Jadi walaupun kita lihat ada baris di atas, ini jangan dibaca na, salah. Bacaannya adalah nun, begitu, ya. Kenapa dibaca begitu? Nah, karena memang sudah begitu ketetapan dari Allah. Jadi ketika Al-Quran dibawa oleh Jibril, Jibril itu juga membacakan ayat kepada Nabi. Ayat itu dibacakan Jibril kepada Nabi, dan Nabi membaca persis seperti mana yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Ya. Makanya bacaan Al-Quran itu tidak bisa kita reka-reka, tidak bisa kita buat-buat. Karena memang bacaan Al-Quran itu langsung dari Allah. Kemudian disampaikan Jibril ke Nabi, baru kemudian Nabi bacakan kepada para sahabat sampai seterusnya. Itulah kenapa ada sanad bacaan Quran. Pernah kan mendengar sanad bacaan Al-Quran? Mungkin sebagian orang mikir, untuk apa pakai sanad bacaan Quran? Cuma ngaji aja. Sanad itu penting untuk memastikan bahwa bacaan kita itu memang bersambung sampai kepada Rasulullah. Melalui siapa kita dapat bacaan itu? Dari guru kita ambil dari siapa? Guru dia sampai ke atas, nanti ketemu dengan tabi'in ambil bacaan itu dari sahabat itu ambil dari Nabi ambil dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memastikan bahwa bacaan Quran kita itu sama seperti yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ada sanad bacaan Quran. Bahkan orang-orang yang fokus dalam bidang qiraah, sanad bacaan Quran dia bukan cuma bacaan qiraah Hafiz an Asim. Bacaan Quran kita yang biasa ini, itu bacaan qiraat Hafiz an Asim. Itu yang biasa kita baca ini. Kalau kita belajar ngaji, kita dengar imam baca ayat, itu qiraat Hafiz an Asim. Ada qiraat banyak yang lain lagi. Ada qiraat Warash, ada Qalun, ada Hamzah, ada Kisai, ada Ibnu Katsir. Ya, orang yang fokus bidang qiraah, misalnya dia pergi ke Mesir, ambil qiraah di Syubra misalnya, maka mereka ada sanad semua dari semua qiraat ini. Bukan cuma satu qiraat.
Kita satu qiraat pun tak ada. Ya. Baik. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya. Di sini Allah Ta'ala bersumpah demi al-qalam, pena. Pena di sini bisa dimaknai al-qalam, pena yang Allah Ta'ala cipta. Ada riwayat mengatakan bahwa salah satu makhluk yang paling awal dicipta Allah itu adalah pena. Kemudian Allah perintahkanlah pena itu untuk menuliskan takdir-takdir semua manusia di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan maksud pena di sini juga bisa syamilul lil aqlam, bisa mencakupi untuk seluruh pena. Jadi pena itu, ya, pena itu adalah makhluk yang sangat mulia. Ya. Pena itu adalah makhluk yang sangat mulia. Kenapa dikatakan pena itu makhluk yang sangat mulia? Allah bersumpah dengannya. Apa kemuliaan pena itu? Bayangkan kalau Allah tidak mencipta pena. Kalau Allah tidak mengajarkan pena. Jadi saking mulianya pena itu, Allah sampai ajarkan manusia pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Jadi yang ngajarin manusia ini menulis dengan pena siapa? Allah. Allah yang mengilhamkan kepada manusia sehingga kemudian terciptalah pena dan manusia menulis dengannya. Sangat mulia pena itu. Bayangkan kalau tanpa pena, bisa saja kita tidak beragama sekarang. Ya? Kalau tanpa pena, bisa saja kita tidak beragama sekarang. Kenapa? Al-Quran sampai ke kita karena ada pena. Dituliskan. Ya kan? Dulu Al-Quran itu, zaman Nabi, ditulis ya ditulis. Tapi belum sistematis seperti sekarang. Tulisannya masih terpisah-pisah. Ada ditulis di kulit hewan karena kertas belum ada, RAPP belum muncul saat itu. Ya. Ada ditulis di kulit-kulit hewan, ada yang ditulis di tulang, ada ditulis di bebatuan, ada yang ditulis di pelana begitu. Jadi masih begitu tulisan Quran saat itu. Ya. Kapan kemudian Quran ditulis mulai secara sistematis, dikumpulkan dalam satu mushaf? Zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena setelah Nabi wafat terjadi peperangan. Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Jadi setelah Nabi meninggal itu banyak orang yang murtad. Ya. Kenapa? Karena Nabi meninggal. Mereka terlalu menumpukan agama itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Nabi meninggal banyak yang wafat, banyak yang murtad, atau setidaknya mereka tidak mau menjalankan syariat. Maka muncullah kelompok yang enggan membayar zakat saat itu. Umar mengambil Abu Bakar sebagai khalifah saat itu, mengambil tindakan untuk memerangi mereka. Maka terjadilah peperangan. Saat peperangan itu terjadi, terbunuhlah penghafal Quran yang sangat banyak. Dalam satu riwayat dikatakan saat itu tidak kurang dari 70 orang penghafal Quran wafat. Maka Umar mulai risau. Umar ini orangnya visioner. Bukan cuma di spanduk visionernya. Ada orang cuma di spanduk visionernya. Ya, jangan ada yang tersinggung ya. Karena memang banyak di spanduk menyatakan dirinya visioner. Umar itu terbukti visioner, bukan di spanduk. Sangat visioner. Saat itu Umar mikir, kalau sebanyak ini terbunuh penghafal Quran, bagaimana masa depan Quran ini? Karena masa itu Quran hanya disimpan di dada kaum muslimin, yang mereka hafal langsung dari lisan Nabi yang mulia. Bagaimana ini generasi Quran berikutnya? Bagaimana umat yang akan datang tahu Quran?
Kalau hari ini terbunuh 70 orang penghafal Quran, siapa lagi yang akan menyampaikan Quran? Pegangan tidak ada saat itu. Cuma ditulis secara terpisah-pisah. Maka Umar pun usulkan kepada Abu Bakar. Ditemuilah Abu Bakar sebagai khalifah, diusulkan supaya dibuat satu proyek untuk pengumpulan Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Pertama ditolak oleh Abu Bakar. Kenapa? Kata Abu Bakar, tak pernah Nabi buat begitu. Kalau kita sekarang bid'ah lah ini katanya. Tidak pernah Nabi buat begitu. Karena memang Nabi tidak pernah kumpulkan Quran dalam satu mushaf. Ditulis zaman Nabi iya. Tapi tidak dibuat dalam satu buku, satu mushaf. Terpisah-pisah. Abu Bakar tidak mau pertama menolak ide itu. Tapi kemudian Abu Bakar mikir apa yang disampaikan oleh Umar tadi. Akhirnya kata Abu Bakar, Allah memberi ilham kepadaku bahwa apa yang disampaikan Umar itu adalah benar. Akhirnya usulan Umar ini pun disetujui Abu Bakar, maka dikumpulkanlah Quran saat itu dalam satu mushaf. Cuma mushaf yang pertama kali dikumpulkan zaman Abu Bakar itu masih dengan semua qiraat. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Salah satu maksud 7 huruf itu kata para ulama, Quran diturunkan atas 7 bentuk cara baca. Kenapa Quran itu diturunkan Allah tidak hanya dengan satu cara baca? Karena ada lidah manusia susah mengucapkan seperti mana orang lain. Bagi kita menyebutkan yu'minun itu mudah. Tapi bagi sebagian orang itu susah menyebut yu'minun. Mereka hanya bisa menyebut yu'minun. Bagi kita menyebut walal akhiratu itu mudah. Tapi bagi sebagian orang menyebut itu susah. Maka mereka hanya bisa membaca walal akhiratu. Nah, itu yang mudah bagi dia. Makanya itu ada qiraat. Walal akhiratu. Nah, itu qiraat yang sah itu. Tapi jangan balik kampung baca begitu. Protes orang satu kampung nanti. Nah, sesat ini katanya. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan pengetahuan makmum kita. Kalau saya melihat video solat tarawih di Mesir, itu sering imam sebelum solat mengumumkan malam ini saya akan membaca qiraat Nafi' misalnya. Saya membaca qiraat Ibnu Katsir misalnya. Nah, jadi nanti akan ada perbedaan-perbedaan bacaan dari yang biasa kita dengar kita baca qiraat Hafs an Asim. Ya. Maka di zaman Utsman kembali muncul konflik internal gara-gara Quran ini. Apa yang menyebabkannya? Terjadi suatu peperangan di dalam satu riwayat ini sudah berada di dekat Azerbaijan saat itu. Datanglah orang Irak dan orang Syam, ini sesama muslim ini, ketemu tapi membaca Quran dengan cara yang berbeda. Orang Irak membaca Quran dengan bacaan yang tak pernah didengar oleh orang Syam, begitu juga sebaliknya. Maka hampir terjadi konflik internal gara-gara perbedaan bacaan tadi. Maka kemudian diusulkanlah kepada Utsman bin Affan supaya kemudian disusun mushaf dengan tujuan untuk menyatukan umat Islam hanya dengan satu cara baca. Maka dipersetujui oleh Utsman, maka disusunlah sekali lagi mushaf Al-Quran dengan satu cara baca. Itulah yang ada sampai kita sekarang dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, itu semua ada. Kenapa? Karena al-qalam, pena. Hadis juga begitu. Tidak akan mungkin sampai ke kita ucapan Nabi itu seandainya tidak ada pena. Jadi jasa besar pena. Karena pena lah ada, kemudian ucapan Nabi sampai ke kita. Dulu hadis juga begitu, tidak dituliskan. Bahkan zaman Nabi itu pernah melarang sebagian sahabat menulis hadis. La taktubu anni, kata Nabi, jangan tulis yang aku ucapkan ini. Kenapa? Bukan berarti haram menulis hadis, tapi saat itu Nabi ragu sebagian sahabat
tidak bisa membedakan mana ayat Quran dan mana ucapan Nabi. Sehingga Nabi pernah melarang sahabat menulis hadis, menulis ucapan-ucapan Nabi. Ya. Maka di zaman Nabi, bahkan zaman sahabat, itu hadis hanya diriwayatkan lisan ke lisan. Fulan bilang kata Nabi begini, kata Nabi begini, kata Nabi begini. Cuman itu. Kapan kemudian muncul ide menuliskan hadis dan menyeleksi hadis secara ketat? Kapan ide itu kemudian muncul? Ketika umat Islam sudah mulai pecah. Ya, karena zaman Ali bin Abi Thalib itu perang dengan Muawiyah. Ya. Maka yang pro Ali itulah cikal bakal munculnya kelompok Syiah. Yang benci kepada Ali dan Muawiyah itulah kelompok Khawarij. Ya. Jadi mereka bukan cuma tidak pro kepada salah satu keduanya, bahkan mereka memandang kafir. Kita ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Kita memuliakan Ali dan Muawiyah. Tapi mereka berkonflik. Kebaikan mereka jauh lebih besar ketimbang kekurangan mereka. Kita tetap memuliakan mereka, kedua-duanya. Ali radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Walaupun ada mungkin dilihat celah kekurangan, tapi kemuliaan mereka jauh lebih besar. Ya. Ketika muncul kelompok-kelompok ini, mulailah muncul hadis palsu. Dinisbatkanlah kepada Nabi dengan tujuan apa? Untuk mendukung kelompok dia. Kelompok A misalnya, dia bilang Nabi sebut begini. Padahal maksud ucapan itu, dia kata itu adalah hadis Nabi, maksudnya untuk mendukung kelompok dia. Kelompok yang lain juga begitu. Maka sejak saat itulah kemudian hadis mulai diseleksi, dikaji, dan hadis dituliskan. Makanya hadis itu sampai ke kita. Kalau misalnya tanpa ada pena, tidak akan sampai ke kita. Begitu juga kitab-kitab terdahulu. Ya. Sampai ke kita buah pemikiran ijtihad Imam Bukhari, ya, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nawawi misalnya, itu semua karena pena. Kalau tak ada pena tak akan. Ya, tidak akan sampai. Maka Allah Ta'ala bersumpah demi al-qalam, ya, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, karena memang pena itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, sesuatu yang sangat mulia. Maka gunakan pena kita untuk menuliskan hal-hal yang baik. Pena zaman sekarang tidak hanya berbentuk pena seperti zaman dulu. Pena kita sekarang sangat simple. Ada cuma di handphone kita, ya, ada di laptop kita, ya. Maka gunakan itu untuk menulis. Ada ungkapan yang agak ekstrim, dia bilang begini, menulislah kamu supaya orang setelahmu tahu bahwa kamu pernah hidup. Ya, ucapan itu terdengar agak kasar, tapi benar. Andai kata ulama zaman dulu itu banyak loh. Alim ulama zaman dulu itu sangat banyak. Tapi yang kita kenal hari ini hanya ulama-ulama yang menulis dan tulisannya sampai ke kita. Ulama zaman dulu itu banyak. Imam Bukhari, sekarang kan Imam Bukhari terkenal. Kenapa? Beliau menulis. Apakah di zaman itu cuma Imam Bukhari yang pintar? Enggak. Imam Bukhari itu punya guru yang hebat-hebat. Kenapa kita tidak tahu? Tidak terkenal guru Imam Bukhari itu? Ya karena tulisannya tidak sampai ke kita. Karena bisa saja juga zaman itu tidak menulis. Karena memang kita maklumin di zaman itu menulis sangat sulit. Beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang menulis itu sangat mudah.
Karena tidak mau menulis saja. Menulis sih menulis, tapi di grup WhatsApp aja dia menulis. Ya. Ulama zaman dulu itu hebat, itu luar biasa itu. Zaman dulu, ulama zaman dulu, kitab mereka sudah berjilid-jilid. Ya, sudah berjilid-jilid kitab mereka. Padahal di zaman itu alat tulis seperti kita sekarang belum ada. Bahkan pena seperti pena kita sekarang pun belum ada saat itu. Makanya kalau kita melihat manuskrip-manuskrip lama, kitab-kitab dulu itu, kalau kita disuruh baca pun tidak bisa kita baca, susah. Hanya orang-orang yang memang fokus di bagian manuskrip yang bisa kemudian membaca itu dan menuliskan kembali. Tulisannya tuh kelihatan nyambung, susah kita membacanya. Kenapa? Karena salah satu faktornya alat tulis saat itu sangat terbatas. Cuma yang kita terkagum-kagum, bagaimana mereka bisa menghasilkan tulisan kitab berjilid-jilid. Ya, padahal hidup di masa begitu terbatas untuk menulis alat tulisnya. Itu semua tidak tercipta kecuali karena ada keyakinan dalam hati mereka bahwa menulis itu ibadah yang sangat mahal. Ya. Itu semua tidak tercipta kecuali karena memang mereka tahu menulis itu ibadah yang sangat mahal. Salah seorang tokoh yang sangat produktif menulis di Indonesia ini, terlepas dari ada pendapat beliau yang kontroversi, itu adalah Profesor Quraish Shihab. Ya, ada memang pendapat beliau yang mungkin kita tidak setuju, terutama misalnya dalam masalah jilbab. Tapi kalau Bapak Ibu melihat karya beliau tentang Al-Quran, bukan cuma tafsir Al-Misbah saja, banyak sekali buku beliau karya tentang Quran, itu menandakan beliau sangat produktif sampai di usia sekarang sudah sangat sepuh. Itu setiap hari masih duduk menulis. Itu kerjanya. Mungkin ada sebagian orang, kenapa tidak pergi saja berzikir? Pergi aja bersuluk, kan dah mau mati, itu aja lah. Ngapain menulis lagi? Kira-kira begitu. Imam Malik itu dulu pernah diprotes ahli sufi lah kalau kita bilang ya. Pernah diprotes, dikirimin surat Imam Malik. Apa kata ahli sufi itu kepada Imam Malik? Wahai Imam Malik, ambillah waktu untuk kamu pergi berkhalwah, mengasingkan diri berzikir. Jangan sibuk ceramah terus, ngajar terus. Karena memang Imam Malik itu dulu di Madinah kerjanya ngajar terus. Maka kemudian surat itu dibalas oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi ibadah itu sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Rezeki itu kan dibagi-bagi Allah. Dan rezeki kita beda-beda. Ada orang rezekinya dengan jadi PNS. Ada orang rezekinya dengan jadi honorer sampai mati honorernya. Syukur ada P3K sekarang. Yang sudah expired pun masih bisa jadi P3K gitu. Ya. Ada rezekinya dibagi Allah, dia punya kebun sawit. Ada yang jadi nelayan, ada punya toko, punya kedai begitu. Ibadah juga kata Imam Malik dibagi-bagi begitu. Ada orang ibadahnya ya dengan masuk ke dalam kelambu, berzikir di situ, bersuluk, ya. Itu mungkin rezeki ibadah yang Allah bagi untuk dia. Ada orang ibadahnya yang lain. Imam Malik ibadah dia apa? Ngajar. Menulis itu juga ibadah. Kalau kita mikirnya, ulama zaman dulu yang menulis kitab berjilid-jilid itu, kira-kira banyak tidak waktu dia untuk mengasingkan diri bersendiri? Tidak, pasti tidak. Lalu kebanyakan waktu dia ibadah dia apa? Ya nulis itu. Dan ulama zaman dulu itu menulis sangat ikhlas. Tidak ada satu sen royalti pun mereka dapat. Coba kalau sekarang orang nulis buku, langsung ada harga di situ. Ya kan? Bayangin tuh kalau misalnya Imam Bukhari dapat royalti dari Sahih Bukhari yang tak berhenti dicetak sampai hari ini, itu tak tahu kita dah berapa duit itu. Ya. Ya. Kalau misalnya sekelas Imam Nawawi itu mengharapkan royalti, sudah tak tahu berapa duit itu. Sekarang orang menulis kenapa? Satu, karena naik pangkat. Karena kalau dosen namanya harus nulis, ndak naik pangkatnya, harus ada jurnalnya.
Bahkan dia sanggup bayar, tolong buatkan saya jurnal biar naik pangkat dia. Orang lain yang buat. Kenapa? Dia ini generasi klasik zaman dulu, belum begitu ngerti. Biar bisa naik, nulis. Orang lain kadang-kadang yang nulis. Ya enggak apa-apa lah, biar dia naik pangkat, ya kan, begitu. Orang sekarang menulis cenderung begitu. Ada tujuannya, ada maksud kita. Ada sebagian karena memang ingin dapat duit, ada ingin terkenal, macam-macam. Ulama zaman dulu itu yang menulis murni karena ingin menyampaikan agama Allah. Dakwah dengan tulisan itu. Ya, dari dulu ulama zaman dulu itu sudah sangat visioner. Dulu belum ada kamera untuk merekam ucapan-ucapan mereka kemudian diupload disampaikan kepada orang yang akan datang. Bagaimana supaya buah pikiran mereka itu ilmu agama yang mereka fahami itu sampai ke generasi berikutnya? Tidak ada jalan kecuali dengan menulis. Menulislah mereka dengan ikhlas tanpa ada royalti sedikit pun. Dia habiskan usia dia untuk menulis, manfaatnya untuk kita. Makanya salah satu pahala paling besar itu adalah pahala menulis. Bayangkan itu pahala yang didapat sekelas Imam Nawawi. Tidak terhitung oleh kita. Saat menulis dapat pahala. Setelah beliau tulis kita pelajari sampai sekarang kitab-kitabnya, dapat pahala, mengucur pahalanya. Tak terhingga, tak putus pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini. Insyaallah kita sambung ayat yang kedua dan ayat-ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini dan seterusnya untuk kajian. Mari kami informasikan kepada jemaah sekalian yang barangkali hari ini melaksanakan kegiatan puasa sunnah, bahwasanya pada petang nanti kita akan kembali melaksanakan kegiatan berbuka puasa sunnah bersama. Jadi mari sama-sama kita hadir dan kita ramaikan yang mana kegiatan buat berbuka puasa sunnah yang kita laksanakan sebelum salat maghrib di lantai 2. Atas perhatian dan kehadirannya kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.